mau bacain Q&A. Kita mau jawabin Q&A yang udah dijawab oleh ribu. Iya. Sebisa mungkin kita jawab dengan benar. Sebisa mungkin. Karena kita bukan sempurna. Tapi benar dan salah tetap ditentukan oleh kalian, gang. Karena yang sempurna cuma Andra and the Quickborn. Oke. Sempurna. Yang pertama, Kak, aku suka ngerasa kosong gitu, Kak, kalau aku lagi saat teduh. Apalagi di saat-saat seperti ini. Apalagi di saat-saat seperti ini, Kak, lagi Pandemi. di rumah aja. Iya. Susah banget rasanya untuk ngejar Tuhan. Dan itu bikin teman-teman kita jadi kepikiran, what's wrong with me? Gitu. Kok justru aku kayak bosen banget dan malah nggak mau ngejar Tuhan. Oh iya. Sebenarnya ini menarik sih. Sebenarnya karena aku juga sempat ngalamin. Oke. Ngalaminnya tuh bukan artinya kayak nggak mau Tuhan banget, bukan. Tapi kayak Tuhan ngomongnya kayak gini, negur aku di dalam hati kayak gini. Kan kamu punya more time ya, Cin, sekarang harusnya. Tapi kenapa kualitas saat teduhmu sama aja kayak kemarin waktu kamu sibuk dengan banyak kegiatan kayak gitu. Kenapa kualitas yang sama kamu kasih ke aku? Padahal ini kayak Tuhan kalau lagi kasih kita waktu sabat. Iya. Waktunya lebih banyak untuk baca Alkitab, untuk doa, at least lebih lama daripada waktu kita punya banyak kesibukan. Betul. Kan Mungkin kita banyak alasan tuh, ya. Iya, selalu sekolah, ulangan, tunggu mood. Itu alasan loh, Kak. Bener, lagi berantem, Iya. hatinya gak enak gitu kan. Kayaknya itu juga emang dari tetap dari kita dan kita harus mungkin awal-awal teman-teman bisa treat itu sebagai oke, ini kewajiban, tapi lama-kelamaan jadi kebutuhan. Bener. Nah, kadang tuh aku kayak gini loh. Aku tuh sebenarnya cara kasih yang mula-mula itu sebenarnya kan kasih yang kita dapetin ketika kita ketemu pertama kali sama Tuhan. Nah, cara maintainnya itu loh sama aja kayak you have a relationship with your friends and your family, semua harus di maintain. Ya kan? Kalau nggak di maintain bosen. Ya, sama kan kayak pacaran, hubungan butuh usaha, hubungan butuh effort. Ya. Sama dengan kamu dengan Tuhan kamu. Kalau kamu nggak ada effort, at least aku kalau effortnya kayak gini, kalau aku udah ngerasa kering kayak kamu mungkin yang ngerasa kosong, aku bakal kayak gini sih, Tuhan please kasih aku haus dan lapar akan Tuhan. Karena just be honest with God. Iya, again, not with my own strength. Kalau sama Tuhan untuk bilang, Tuhan please kasih aku roh haus dan lapar akan Engkau, kasih aku cinta lagi, buat aku cinta lagi. Betul. Kalau kita menyediakan, pasti Tuhan yang memuaskan. Oke. Oke, next adalah Kak, aku punya pergumulan. Aku masih sering nyontek, mencontek dan masih suka bohong nih, Kak. Dan itu ternyata hal-hal kecil seperti itu mengganggu hubunganku sama Tuhan. Sumpah. Ini gue bisa relate banget. Jadi gue ingat banget waktu gue SMP, kan UN tuh, UN, ya kan. Nah, itu tuh pengawas gue, itu udah bener-bener kayak udahlah lu nyontek aja, yang penting lu lulus gitu. Ya, jadi bener gak? Pas gue itu tuh pengawas cuma datang baca koran terus kayak ya udah semuanya udah urusan masing-masing sama pencipta gitu. Terus gue jadi kan kayak sebenarnya dibebasin buat nyontek dong. Tapi sebelum UN tuh gue udah dikasih pengertian di hati gue kayak gini, cinta lebih baik mana, masuk neraka atau panas enggak di sini atau dingin di sana. Pasti les dong. Nah jadi waktu itu kayak gini. Waktu itu gue ingat banget Mas Steven bawa sharing di Menara Doa. Dia ngomong kayak gini, kebayang gak lu lagi nyontek, waktu itu sangkakala terus orang-orang pada rapture, lu enggak, terus lu enggaknya cuma karena perkara nyontek. Yeah. Jadi menurut gue waktu itu yang bikin gue akhirnya gak nyontek lagi sebenarnya karena gue punya pengertian kayak gini, dosa ini gak worth it bikin gue masuk neraka. Gitu. Ya, even no one's watching, tetap harus menjaga itu ya, Kak. Integritas. Jadi sebenarnya gue waktu itu berubahnya hanya karena gue pengen bilang bahwa ini gak worth it dosa ini. Jangan kepleset, guys. Ya, jadi gue selalu ya, yang mungkin kita anggap kecil. Padahal sebenarnya sama aja. Kita tuh jatuh bukan karena batu besar. Asik. Kita tuh jatuh karena kerikil. Wow. Quote by my friend. Hashtag deep. Hashtag that's true. Nah gitu. Ada lagi next. Oke. Kak, aku merasa sangat kesal karena keadaan seperti ini nggak bisa ketemu sama teman. Outputnya jadi marah-marah dia, jadi kesal kepribadian. Oh berarti ini anaknya sosial banget, kayak gue ekstrovert. Kayak jiwa-jiwa ekstrovertnya bergetar kan. Teman-teman tenang aja, aku tuh juga anaknya ekstrovert. Jadi aku tuh udah jiwanya tuh udah memberontak, kayak udah so sick of it di rumah. Di belakang gue udah kayak Kim Jong Un, ada api-api. Nah, jadi gue tuh juga ngerasain hal yang sama. Tapi percaya nggak kalau itu sebenarnya semuanya itu God is in control. God is in control. God is in control.
Jadi caranya gue nggak punya cara. Cara gue adalah dengan apa? Bikin gue bahagia sendiri. Keep yourself happy. Keep yourself happy. Watching something, playing with your families. Dan it's okay not to be baking. okay. It's gue okay baking. Gue jadi belajar baking. Wow, semua orang sekarang jadi tiba-tiba bisa masak. Bagus banget. Bagus dong, berarti kan produktifnya positif. Lanjut. Oke, ada juga teman-teman kita yang ngalamin kayak gini kak. Kak, aku punya pergumulan. Bahwasannya aku tuh jadi kesel sama orang-orang sekitarku, khususnya orang-orang di gereja, karena mereka tuh malah memfitnah dan mengganggu aku. Oke, this is really interesting. Dan ini mengganggu hubungan kamu sama Tuhan. Yes, akhirnya membuat Dan ini bener nih ya, kalau aku cuma mau sharing dari pengalaman hidupku. Kita mesti tahu bahwasannya adalah manusia semuanya mengecewakan. You have to accept that. Yes. Mau anak Tuhan, Sadly, yes. Mau teman, mau keluarga kita, justru orang yang terdekat akan paling nyakitin kita menurutku. Betul. Nah, nggak terkecuali teman-teman kamu pelayanan. Jadi menurut aku kamu harus accept the fact that everyone, anybody akan mengecewakan. Yep. Kalau kamu terlalu bergantung atau terlalu punya harapan tinggi sama orang itu. Harusnya nggak punya ekspektasi apa-apa. Harusnya nggak punya ekspektasi apa-apa. Jadi kayak gini, kalau kamu nggak punya ekspektasi apa-apa sama orang itu, kalau mereka berbuat baik, kamu puji Tuhan, wah dia baik. Tapi ketika dia berbuat jahat, kamu tuh udah punya persepsi bahwa udah emang setiap orang ada sisi seperti jahat. Itunya. Semua orang pasti mengecewakan. Karena semua orang itu punya kekurangan sama kayak kita. Kita adalah orang-orang yang tidak sempurna yang bersosialisasi. Iya dong. Betul. Jadi kamu kebayang nggak orang yang nggak sempurna bersosialisasi sama orang yang nggak sempurna? Nah, jadinya apa? Nggak sempurna minus. Kuadrat ya. Canda. Oke, so Kayak zero gitu. expectation ya. Pinter nggak tuh? Betul kak. Ada yang encer tapi bukan es krim. Wow. Otak gue maksudnya. Gone. Ya gitu ya. Oke. Yang terakhir sih, ini sebenarnya bukan nanya sih kak. Teman-teman JC ini dia meminta dukungan doa nih, khususnya untuk keadaan ekonomi keluarga di saat seperti ini. Iya, pastinya teman-teman tetap percaya God is in control kayak tadi Kak Cinta bilang. Benar. Gitu. Kalau Tuhan izinin terjadi, Tuhan pasti jamin. Benar. If he gave gimana ya kata-katanya kayak gini. If he brought you to it, he will be there to get you through it. Oh iya, gitu teman-teman. Kita tunggu nanti cerita kesaksiannya. Oke, kayaknya segitu aja sih kak buat teman-teman. Kayaknya itu udah banyak mewakili ya. Jadi konklusinya hari ini adalah intinya kamu jangan pernah ngerasa tidak seberharga itu sehingga kamu nggak mau datang ke Tuhan. Betul, ternyata Tuhan kita itu memperhatikan hal yang nggak berharga di hidup kita. Iya, you're sleeping, you're eating, gitu, you're walking, semuanya itu Tuhan tuh peduli banget. Nah jadi jangan sampai kalian itu tuh ngerasa kayak gini, aku tuh masih banyak kekurangannya kak, aku ngerasa aku banyak banget buat dosa dan itu aku nggak mau datang ke Tuhan dulu deh sampai aku bisa bertobat. Mohon maaf, yang bikin lo bertobat, yang bikin lo bisa berubah itu Tuhan masalahnya. Jadi lebih baik lo tuh datang ke Tuhan kalau lo mau berhenti dengan semua kekurangan lo itu dong, ya nggak sih? Terus yang kedua, apapun yang kamu masukkan ke dalam kamu, lagu yang kamu dengar, film yang kamu tonton, terus apa lagi? Ya, yang kamu baca. Apapun itu yang akan mempengaruhi apa yang kamu keluarkan juga. Ya, itu pasti mempengaruhi teman-teman ternyata. Benar. Nah, jadi kalau kamu masalahnya gini, kalau orang ngomong ini boleh nggak kak? Ini boleh. Ini bukan masalah boleh atau enggak. Tapi yang membangun atau enggak. Itu firman Tuhan loh teman-teman yang ngomong juga. Jadi kalau orang ada yang ngomong, kak boleh nggak dengerin lagu metal? Iya. Boleh. Tapi itu membangun nggak? Gitu. Kak boleh nggak nonton film setan-setan? Ya. Boleh. Tapi kalau itu membangun nggak? Kalau nggak membangun ya nggak usah ditonton. Iya. Gitu. Malah jadi takut kamar mandi. Ya nggak usah. Bikin susah. Bikin kamu nggak bisa tidur. Ya nggak usah. Kayak gitu. Bikin sakit. Benar. Kayak gitu. Jadi itu aja ya teman-teman ya. Pantengin terus IG JC. Yep. Yang belum nonton kita main game harus nonton.
Terus kalian kalau ada pertanyaan, ada yang mau didukung dalam doa juga boleh ke IG-nya JC Depok. Semoga ini memberkati dan menghibur. Dan stay connected with our cool online, teman-teman. Nanti bisa dilihat semua more info di Instagram atau mungkin di YouTube atau mungkin di komen. Benar. Atau dengan kakak-kakak JC di grup lain JC Warrior. Ingat ya, kita tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna cuma Tuhan dan Andre and the Backbone. Sempurna. Oke.